Penyihir Jenius. Bab 191. Karena mereka mahasiswa baru, mereka tidak berani membuat kedua mahasiswa senior itu menunggu terlalu lama. Kurang dari 15 menit kemudian, para mahasiswa baru itu kembali ke gerbang asrama. Kelompok itu kemudian pergi ke kafetaria. Kampus ini memiliki dua kantin, satu di utara dan satu di barat. Sekarang kita akan pergi ke kantin kedua di sebelah barat. Kantin kedua sangat besar. Anda bisa melihatnya dari jarak yang sangat jauh. Setelah diperhatikan lebih teliti, saya melihat papan pengumuman di pintu masuk kafetaria yang mencantumkan menu makanan yang direkomendasikan hari ini. Menu spesial hari ini, jamur kristal dari dunia bawah, yang memiliki sedikit efek meningkatkan kewaspadaan mental, 20 koin emas per sajian. Penawaran spesial hari ini, daging Spinosaurus listrik dari zona 1, dengan efek sedikit meningkatkan konstitusi, 12 koin emas per porsi. Penawaran spesial hari ini, ikan pelangi es dari dunia bawah, yang sedikit meningkatkan ketahanan elemen es. 30 poin kontribusi per sajian. Hanya dapat dibeli oleh murid penyihir level 2 ke atas. Papan pengumuman itu dipenuhi dengan pesan-pesan. Sekelompok peserta magang berkumpul di sekitar papan pengumuman, tampaknya sedang mendiskusikan sesuatu, dan samar-samar terdengar seseorang mengeluh bahwa harganya terlalu tinggi. Makanan di kantin berbayar, dan harganya bervariasi. Misalnya, hidangan yang direkomendasikan di papan pengumuman adalah yang paling mahal, dan bahkan kita hanya bisa memakannya sesekali. Dufini menjelaskan kepada para mahasiswa baru. Meskipun agak mahal, sebagian besar hidangan yang direkomendasikan sepadan dengan harganya, dan Anda mungkin tidak bisa mendapatkannya jika datang terlambat. Beberapa hidangan bahkan memerlukan tingkat keanggotaan tertentu untuk dapat dibeli. Para mahasiswa baru juga terkejut dengan harga-harga yang tertera di papan pengumuman. Sebagian besar dari mereka berasal dari keluarga bangsawan dan kaya raya, tetapi meskipun begitu, mereka belum pernah makan hidangan yang harganya 10 atau 20 koin emas. Harga ini praktis merupakan perampokan. Duweni melihat ekspresi bayi yang baru lahir itu, tersenyum, dan tidak berkata apa-apa. Begitu mereka mencicipi dan merasakan efek dari makanan lezat itu, mereka akan menyadari bahwa koin emas itu telah digunakan dengan baik. Saat memasuki kantin kedua, kita akan mendapati kantin tersebut terbagi menjadi beberapa area, masing-masing dengan gaya yang berbeda dan menawarkan beragam pilihan makanan. Para mahasiswa baru menemukan tempat duduk, dan tak lama kemudian, beberapa anggota staf datang untuk menerima pesanan mereka. Yang mengejutkan para mahasiswa baru, para staf tersebut bukanlah manusia, melainkan makhluk humanoid perempuan yang aneh. Mereka memiliki rambut berwarna perunggu, kulit seputipu alam, dan wajah yang begitu sempurna sehingga tampak seperti keluar dari sebuah lukisan. Ia memiliki sepasang mata bulat yang dalam, dan telinga panjang dan tipis yang terlipat ke belakang, sehingga memberikan penampilan seperti peri. Tingginya sekitar 1 meter, sedikit lebih tinggi dari setengah tinggi manusia. Mereka adalah peri air, para staf kantin, jelas Dufeni. Mereka baik hati, menyukai kebersihan, dan juga dapat memanipulasi kekuatan elemen air. Kenapa aku belum pernah mendengar tentang makhluk seperti ini sebelumnya? Tanya seorang mahasiswa baru dengan bingung. Itu wajar, Dufini tersenyum. Peri air adalah makhluk dari dunia lain. Mereka tidak ada di benua ini, jadi tentu saja kau belum pernah melihatnya. Mereka dipanggil dari dunia lain oleh akademi, menandatangani kontrak dengan akademi, dan dibayar dengan melayani akademi. Kemunculan peri air itu sepertinya telah memicu sesuatu, dan para mahasiswa baru langsung mulai mengobrol dan mengajukan berbagai macam pertanyaan. Dufini menjawab setiap pertanyaan dengan sabar, sementara si Ekin duduk di samping tanpa ekspresi. Tak lama kemudian, para peri air datang membawa piring. Sesosok peri air yang cantik meletakkan piring di depan Fering dan memberinya senyum manis saat dia pergi. Jantung Fereming berdebar lebih kencang, dan dia tak kuasa menahan diri untuk melirik punggung peri air itu beberapa kali lagi. Dulu dia menganggap gadis tetangga sebelah sangat cantik, dan bahkan berpikir akan menikahinya saat dewasa nanti. Tapi sekarang tiba-tiba dia berpikir bahwa peri air juga tidak buruk. Setelah makan malam yang meriah, si Ekin dan Duweni memimpin para mahasiswa baru ke departemen logistik untuk mengambil peta kampus, buku peraturan, daftar pertukaran, buku, jubah, bros, dan perlengkapan lainnya. Bros ini adalah sertifikat pelajar Anda. Anda perlu mengenakan bros ini untuk memasuki banyak tempat. Ingatlah untuk menyimpannya dengan baik, karena Anda harus membayar untuk menggantinya jika hilang. Setelah memberikan instruksi terakhir mereka, Duweni dan si Ekin pergi. Para mahasiswa baru, sambil membawa perlengkapan mereka, kembali ke asrama masing-masing berdua atau bertiga. Semua kamar asrama adalah kamar tunggal, dilengkapi sepenuhnya dengan ruang tamu, kamar tidur, dan kamar mandi, serta perabotannya semuanya baru, sehingga menciptakan lingkungan tempat tinggal yang sangat baik. Para mahasiswa baru, yang baru saja menyaksikan banyak hal baru dan menarik di Starlight Academy, jelas sangat antusias dan berkumpul di koridor untuk mengobrol dan bertukar ide. Lagi pula, mereka adalah remaja, dan meskipun mereka secara bertahap semakin dewasa secara fisik, mereka masih cukup belum dewasa secara mental. Fleming tidak bergabung dengan mereka dan langsung kembali ke asramanya. Begitu saya selesai meletakkan barang-barang saya, Donohan datang berkunjung. Fremin, kursus apa saja yang akan kamu ikuti besok?
Ferai sudah mengambil keputusan, dan tanpa ragu-ragu, dia berkata, semuanya. Saya ingin mendaftar di semua kursus dasar. Bibir Donohan sedikit berkedut, apakah kita harus bekerja sekeras ini? Fleming mengangkat bahu dan bertanya, kursus mana yang ingin Anda ikuti? Donohan menghela napas dan berkata, karena kau sudah mengatakannya seperti itu, apalagi yang bisa kulakukan? Tentu saja aku akan melaporkan semuanya. Aku tidak ingin ketinggalan. Fleming tersenyum, menepuk bahunya, dan berkata, ayo kita lanjutkan. Setelah akhirnya diterima di Starlight Academy, Fering sangat menghargai kesempatan ini. Bahkan tanpa ancaman pengusiran, dia tetap akan bekerja sekeras mungkin. Lagi pula, ini satu-satunya kesempatannya untuk melampaui hal-hal biasa. Siapa yang tidak ingin hidup lebih lama dan menyaksikan pemandangan menakjubkan dari puncak daratan utama? Setelah berbincang singkat, Donohan pergi. Setelah menutup pintu, Fleming dengan antusias mengambil buku-buku dari Departemen Logistik dan mulai membacanya dengan saksama. Metode Meditasi Cincin Bintang. Ini adalah satu-satunya buku yang dapat diperoleh mahasiswa baru secara gratis. Jika Anda menginginkan lebih banyak buku, Anda dapat meminjamnya dari perpustakaan atau menukarkannya menggunakan koin emas dan poin kontribusi. Sambil menarik napas dalam-dalam, Fleming menenangkan diri dan fokus membaca buku di tangannya. Dia baru saja bertanya kepada kakak senior Duveney, dan di antara para siswa senior yang telah naik ke tingkat 2 magang penyihir, kakak senior Sherman, yang paling cepat menguasai metode meditasi cincin bintang, hanya membutuhkan waktu 25 hari, sedangkan yang paling lambat tidak membutuhkan waktu lebih dari 1,5 bulan. Dia tidak bertujuan untuk memecahkan rekor 25 hari, tetapi setidaknya dia ingin menguasai metode meditasi cincin bintang dalam waktu 1,5 bulan. Hanya dengan cara inilah seseorang dapat menonjol di antara mahasiswa baru. Meskipun baru berada di sana kurang dari sehari, Fleming sudah dapat merasakan dengan jelas suasana persaingan yang sangat ketat di akademi tersebut. Semua orang bekerja keras untuk belajar dan meningkatkan diri, memanfaatkan setiap menit sebaik mungkin untuk meningkatkan kemampuan mereka. Hal ini memberinya rasa urgensi, dan dia tidak mau membuang waktu sekecil apapun. Suatu hari nanti, aku pun akan memasuki Menara Tulang Naga. Kota bersinar, kota kekaisaran. Di ruang dewan, Ti mengerutkan kening, tenggelam dalam pikiran dan tetap diam. Brett, Jordan, dan Starley, yang berdiri di samping, menundukkan pandangan dan tetap diam. Dalam tes bakat baru-baru ini, Pangeran Wes Janes dan Putri Adela Janes sama-sama gagal dan kehilangan kesempatan untuk bersekolah di Starlight Academy. Setelah mendengar berita ini, Yang Mulia seringkali menghela napas panjang di depan mereka. Brett dan teman-temannya tidak terkejut dengan hal ini. Yang Mulia hanyalah seorang ksatria legendaris, bukan penyihir formal. Kemungkinan keturunannya memiliki bakat sihir tidak berbeda dengan orang biasa. Setelah beberapa saat, Jordan, yang paling tidak sabar di antara mereka semua, tidak tahan lagi dengan keheningan dan mengedipkan mata kepada Brett. Brett diam-diam memutar matanya, tetapi tetap batuk ringan, memecah keheningan dan berkata, Yang Mulia, ini sebenarnya bukan salah Anda, Pangeran Wes dan Putri Adela. Orang-orang dengan bakat sihir itu 1 dari 1000, dan kalian berdua tidak bisa memutuskan soal bakat itu. Ki menghela napas dan berkata, aku tahu, aku tidak menyalahkan mereka, tetapi keluarga kerajaan tidak pernah memiliki murid penyihir. Dalam jangka panjang, ini mungkin berdampak negatif pada prestise keluarga kerajaan. Brett dan Starley saling bertukar pandangan bingung setelah mendengar hal ini. Ini memang sebuah masalah. Berbeda dengan dua orang lainnya, Jolton tidak terlalu banyak berpikir dan berkata dengan santai, Yang Mulia terlalu banyak berpikir. Bahkan jika Pangeran Wes dan Putri Adela tidak lulus tes bakat, masih banyak pangeran di keluarga kerajaan. Pasti ada salah satu dari mereka yang memiliki bakat sihir. Sesuai dengan gagasan memiliki banyak anak, Ti telah memiliki cukup banyak anak selama bertahun-tahun. Setelah mendengar perkataan Jordan, dia terkejut sejenak, lalu ekspresi berpikir muncul di wajahnya. Ya, selama Anda memiliki cukup banyak anak, salah satu dari mereka pada akhirnya akan lahir dengan bakat untuk menjadi seorang penyihir. Dia bisa hidup 100 tahun lagi. Selama dia terus memiliki anak, pada akhirnya dia akan mampu melatih seorang murid penyihir untuk keluarga kerajaan. Dengan sumber daya kekaisaran saat ini, selama keluarga kerajaan menghasilkan seorang murid penyihir, betapapun rendahnya bakat mereka, dengan dukungan penuh dari kekaisaran, mereka dapat diubah menjadi murid penyihir tingkat 3 hanya dengan menumpuk sumber daya. Semakin Ki memikirkannya, semakin masuk akal ide itu. Dengan pikirannya yang melayang-layang, dia dengan cepat memunculkan ide lain. Bagaimana menurutmu jika kita mengatur pernikahan antara keluarga kerajaan dan para murid sihir dari Akademi Starlight? Brett dan dua orang lainnya terkejut, tetapi dengan cepat menyadari niat Yang Mulia. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan gen keluarga kerajaan melalui pernikahan dengan para murid penyihir. Setelah hening sejenak, Brett ragu-ragu dan berkata, Yang Mulia, banyak bangsawan di kekaisaran memiliki gagasan yang sama, dan mereka telah menghubungi para murid penyihir di akademi, tetapi sangat sedikit yang menyetujui pernikahan tersebut. Ki mengerutkan kening mendengar itu, tetapi dengan cepat rileks. Para murid penyihir di Akademi Starlight saat ini berada di puncak karir mereka, jadi wajar jika mereka tidak memiliki pikiran maupun energi untuk fokus pada pernikahan, apalagi ada Sunan sebagai panutan.
Siapapun yang memiliki sedikit ambisi pasti tidak akan menyetujui pernikahan dengan bangsawan. Tapi itu sudah masa lalu. Dengan berdirinya Starlight Academy, persaingan antar siswa menjadi semakin sengit. Banyak siswa, yang berasal dari keluarga rakyat biasa atau bangsawan kecil, jauh dari cukup kaya untuk menanggung biaya akademi yang sangat besar. Untuk memperoleh sumber daya, mereka harus menghabiskan banyak waktu dan energi untuk menerima tugas. Namun, jika mereka menikah dengan keluarga bangsawan dan menerima dukungan finansial yang cukup, mereka dapat menghemat lebih banyak waktu untuk fokus pada kultivasi dan pembelajaran, sehingga dapat dengan cepat melewati tahap-tahap awal perkembangan. Ini adalah situasi yang menguntungkan bagi para siswa dan para bangsawan. Bisa dibayangkan bahwa di masa depan, akan semakin banyak murid penyihir yang menikah dengan keluarga bangsawan. Dalam hal ini, keluarga kerajaan jelas memiliki keuntungan yang sangat besar. Sumber daya yang dapat disediakan oleh keluarga kerajaan tentu jauh melebihi sumber daya yang dimiliki oleh para bangsawan berpangkat lebih rendah. Meskipun begitu, kita tahu bahwa hal-hal ini tidak bisa terburu-buru dan membutuhkan pertimbangan yang cermat. Pertama, saat ini tidak ada anggota keluarga kerajaan yang sudah cukup umur untuk menikah. Yang tertua, Ebet, bahkan belum berusia 18 tahun. Kedua, pemilihan pasangan hidup sangatlah penting. Target favorit kita tentu saja adalah Sherman, Cory, Artil, dan Ethan, para siswa paling menjanjikan yang memiliki peluang bagus untuk maju ke tingkat ketiga magang penyihir. Namun ia juga tahu betul bahwa orang-orang ini tidak membutuhkan dukungan kekaisaran dan kecil kemungkinannya untuk menyetujui aliansi pernikahan tersebut. Mungkin suatu hari nanti, ketika mereka tidak melihat harapan akan terobosan lebih lanjut, mereka akan mempertimbangkan untuk memiliki keturunan. Namun, itu tentu saja masa depan yang sangat jauh. Setelah mengucilkan orang-orang ini, Ki juga memandang rendah para murid penyihir tingkat menengah lainnya. Ia lebih memilih untuk memilih pendatang baru yang menjanjikan dan menikahi mereka saat mereka masih lemah, serta mendukung pertumbuhan pesat mereka. Dengan pendekatan kerjasama ini, hubungan antara kedua pihak pasti akan lebih stabil. Memilih calon mahasiswa baru yang menjanjikan bukanlah sesuatu yang dapat dilakukan dalam waktu singkat. Hal itu membutuhkan periode pengamatan yang panjang sebelum keputusan dapat dibuat. Setelah berpikir sejenak, Ki sudah mengambil keputusan. Dia mengganti topik pembicaraan dan membahas hal lain. Bagaimana perkembangan mobilisasi pasokan? Ketika masalah serius itu diangkat, Brett dan kedua temannya secara naluriah langsung duduk tegak. Seluruh perbekalan telah dimobilisasi ke kota-kota perbatasan, cukup untuk mendukung perang skala besar. Qi mengangguk puas, lalu bertanya, apakah ada kejadian aneh di negara-negara sekitarnya? Selain menempatkan lebih banyak pasukan di kota-kota yang berbatasan dengan kekaisaran, tidak ada langkah luar biasa lainnya, kata Brett. Qi mengangguk mengerti. Tidak mengherankan jika negara-negara tetangga mengambil tindakan ini. Mereka mencegah Kekaisaran Langit Berbintang melancarkan perang untuk menyatukan wilayah Tenggara. Kekaisaran Bintang saat ini tidak kalah luasnya dengan Kekaisaran Azure Gold sebelumnya, dan kekuatan keseluruhannya bahkan lebih besar, belum lagi fakta bahwa kekaisaran ini memiliki satu-satunya penyihir di benua tersebut yang memimpinnya. Dapat dikatakan bahwa pada saat ini, Kekaisaran Langit Berbintang memiliki fondasi dan kekuatan yang lebih besar untuk menyatukan wilayah Tenggara dibandingkan Kekaisaran Emas Biru. Sekalipun Kekaisaran Langit Berbintang mengklaim tidak memiliki niat untuk menyatukan wilayah Tenggara, tidak ada negara yang akan mempercayainya. Faktanya, Qi memang berniat untuk menyatukan wilayah Tenggara. Bahkan wilayah Tenggara hanyalah langkah pertama. Tujuan sebenarnya adalah seluruh benua Starlight. Mengenai hal ini, Sunan melakukan percakapan mendalam dengannya, dan kedua bersaudara itu mencapai kesepakatan. Dengan dukungan dari Sunan, Qi menjadi semakin percaya diri. Meskipun ia jauh lebih tenang daripada sebelumnya, saat memikirkan prospek masa depan kekaisaran, ia tetap tidak bisa menahan diri untuk tidak merasakan gejolak emosi. Pada saat itu, seorang pejabat dari Kementerian Dalam Negeri tiba-tiba muncul di pintu masuk aula dan membungkuk. Qi meliriknya dan berkata dengan tenang, ada apa? Yang mulia, seorang utusan dari Kadipaten Jinghua datang untuk meminta audiensi. Mendengar itu, keempat orang di aula tersebut terkejut. Jordan mengerutkan kening dan berkata, mengirim utusan pada saat seperti ini. Apakah mereka telah mengetahui rencana kita? Starlight, yang selama ini diam, tiba-tiba angkat bicara, seharusnya tidak demikian. Meskipun Kadipaten Jinghua telah menempatkan pasukan di kota-kota perbatasan, itu sebelum kekaisaran memobilisasi perbekalan. Mereka seharusnya belum mengetahui rencana kekaisaran. Qi berpikir sejenak, lalu melambaikan tangannya dan berkata, biarkan dia pergi ke ruang penerimaan. Aku akan menemuinya di sana. Baik, Yang Mulia. Bab 192. Menara Tulang Naga, Ruang Belajar. Sunan membolak-balik laporan pertempuran di tangannya, ekspresi terkejut terpancar di matanya. Dalam laporan pertempuran, Sherman menyebutkan bahwa para Dark Elf memiliki monster setengah manusia, setengah laba-laba yang sangat kuat, yang kemungkinan besar adalah makhluk legendaris cincin keempat, atau bahkan lebih kuat. Monster setengah manusia, setengah laba-laba. Mata Sunan berkedip. Monster serupa bukanlah hal yang jarang ditemukan di dunia bawah tanah, lagi pula, spesies laba-laba bermutasi merupakan spesies utama di dunia bawah tanah.
Namun, tidak ada spesies di antara mereka yang dapat mencapai tingkatan legenda cincin keempat. Ditambah lagi dengan kenyataan bahwa tubuh bagian atasnya adalah tubuh peri gelap, sebuah ide langsung terlintas di benaknya. Mungkinkah itu roh yang menyerupai laba-laba? Ekspresi Sunan berubah agak serius. Ada banyak sekali dewa di multiverse, dan sulit bagi siapapun untuk mengingat semuanya. Sunan hanya mengingat beberapa dewa terkuat, serta beberapa dewa lainnya yang lebih unik. Sebagai contoh, Ratu Laba-Laba. Ini adalah dewa jahat yang memegang kendali atas hukum pembunuhan, kegelapan, dan laba-laba. Dia kejam dan berubah-ubah, dan hobi favoritnya adalah menghasut para pengikutnya untuk saling bertuaring, saling membunuh untuk memperebutkan kekuasaan, dan memuaskan dirinya sendiri melalui kematian, kehancuran, dan siksaan. Di antara banyak dewa, kekuatan Ratu Laba-Laba tidak dianggap kuat. Dia bahkan hampir tidak berada di peringkat tengah. Alasan Sunan mengingat dewa ini adalah karena, bertahun-tahun kemudian, pada era kembalinya para penyihir, beberapa penyihir bergabung untuk melawan dewa laba-laba, tetapi disergap dan menderita banyak korban. Insiden ini menimbulkan kehebohan di kalangan komunitas sihir pada saat itu. Ratu Laba-Laba memiliki banyak pengikut, termasuk laba-laba pemburu iblis, dewa setengah laba-laba, monster ET, laba-laba pemakan jiwa, laba-laba fase, laba-laba pemburu iblis, dan iblis pelebur lilin, serta peri kegelapan. Sunan ingat bahwa salah satu bahan yang digunakan untuk menciptakan elf mirip laba-laba adalah elf gelap. Ritual kelahiran roh laba-laba itu jahat. Ritual ini melibatkan membesarkan sejumlah besar laba-laba untuk saling membunuh dengan cara yang menyerupai serangga beracun. Daging dan jiwa yang kalah diserap oleh yang menang dan diubah menjadi nutrisi. Satu-satunya pemenang pada akhirnya menjadi monster mengerikan yang merupakan gabungan dari laba-laba yang tak terhitung jumlahnya. Kemudian, dengan menyerap daging dan jiwa dari banyak elf gelap, elf laba-laba pun lahir. Peri laba-laba yang lahir melalui ritual ini memiliki kekuatan yang melampaui bahkan 4 cincin legendaris. Meskipun mereka belum mencapai level penyihir formal, jika 4 atau 5 elf laba-laba bergabung, mengingat keadaan khusus benua cahaya bintang saat ini, mereka mungkin mampu melawan penyihir formal. Mengapa ada roh mirip laba-laba di kota laba-laba? Sunan mengerutkan kening sambil berpikir. Sebagai makhluk yang disukai para dewa, roh-roh mirip laba-laba hanya dapat diciptakan oleh Ratu Laba-Laba. Ritual itu hanyalah untuk menciptakan wadah bagi roh-roh mirip laba-laba. Roh-roh mirip laba-laba hanya dapat berhasil diciptakan ketika Ratu Laba-Laba menganugerahkan kekuatan ilahinya. Mungkinkah tentakel Ratu Laba-Laba telah menyusup ke benua cahaya bintang? Sunan tiba-tiba teringat bahwa, dalam ingatannya, kota laba-laba tampaknya telah menyatukan wilayah tenggara dunia bawah sekitar tahun 1300 kalender cahaya bintang. Dia teringat kejadian ini ketika Sherman dan para sahabatnya bertemu dengan para elf kegelapan. Saat itu, dia bertanya-tanya mengapa para elf kegelapan, yang selalu gemar bertikai internal, tiba-tiba menghentikan pertempuran dan bergabung untuk berekspansi keluar. Namun jika itu adalah Ratu Laba-Laba, maka semuanya menjadi masuk akal. Hanya dekrit ilahi yang dapat menekan sifat egois keluarga Dark Elf dan membujuk mereka untuk menghentikan pertempuran dan bersatu. Hanya dukungan para dewa yang mampu memberikan kekuatan kepada kota laba-laba yang relatif lemah untuk tiba-tiba menyatukan wilayah tenggara. Yang tidak bisa dipahami Sunan adalah bagaimana Ratu Laba-Laba berhasil menyusupkan kekuatannya ke benua cahaya bintang. Perlu dicatat bahwa benua berbintang telah lama disegel oleh para penyihir. Kecuali jika harga yang sangat mahal dibayarkan, kekuatan Ratu Laba-Laba seharusnya tidak mampu menembus segel tersebut. Setelah berpikir sejenak tanpa menemukan solusi, Sunan menggelengkan kepalanya dan berhenti mengkhawatirkannya. Dia sekarang menganggap benua cahaya bintang sebagai wilayah pribadinya sendiri, dan apapun yang dilakukan Ratu Laba-Laba, dia tidak akan membiarkannya menyentuh barang-barangnya. Lagi pula, Ratu Laba-Laba tidak mungkin turun dalam wujud aslinya, dan selama itu bukan wujud aslinya, Sunan sama sekali tidak takut. Jika dia berani mengulurkan tangan, dia berani memotong tangannya. Setelah berpikir sejenak, Sunan memanggil Carolina dan memberinya instruksi, kerahkan boneka mistik ke kota Firehammer dan biarkan mereka menghadapi peri laba-laba. Selain itu, jika kau membunuh elf yang mirip laba-laba itu, segera kirimkan mayatnya ke sini. Makhluk ilahi pada dasarnya adalah sejenis makhluk ilahi, yang mengandung energi ilahi di dalam diri mereka, yang seharusnya tidak disia-siakan. Sebuah ide mulai terbentuk di benak Sunan. Jika semuanya berjalan lancar, dia mungkin menemukan cara lain untuk memperoleh energi ilahi. Carolina dengan cepat menerima perintah itu dan pergi untuk membuat pengaturan. Sunan tidak berniat memberitahu bawahannya tentang Ratu Laba-Laba. Tidak ada dewa yang muncul di benua berbintang selama bertahun-tahun, tetapi banyak legenda tentang dewa masih beredar di benua tersebut. Di mata para penyihir, para dewa tidak lebih dari makhluk tingkat kehidupan yang lebih tinggi, material berharga yang bernilai untuk eksperimen dan seluruh tubuh mereka adalah harta karun. Namun di mata orang awam, para dewa berada di tempat yang sangat tinggi, makhluk yang tidak dapat dinodai atau dihina. Memberitahukan keberadaan Ratu Laba-Laba kepada mereka yang berada di bawah hanya akan menimbulkan kekhawatiran dan kepanikan yang tidak perlu. Lagi pula, mereka tidak perlu berurusan dengan elf yang mirip laba-laba. Makhluk-makhluk kesayangan dewa ini bisa ditangani oleh boneka-boneka marionet. Setelah tersadar, Sunan meletakkan laporan pertempuran garis depan dan malah membuka laporan Akademi Starlight.
Sejumlah siswa baru telah mendaftar di Starlight Academy dan beradaptasi dengan baik tanpa masalah apapun. Saat ini, Starlight Academy memiliki lebih dari 800 siswa. Selain itu, mengingat luas wilayah Kekaisaran Bintang, tingkat pertumbuhan siswa tidak akan terlalu lambat. Diperkirakan jumlah total siswa akan melebihi 1.000 dalam waktu 7 atau 8 tahun paling lama. Pada saat itu, jumlah murid penyihir tingkat 2 juga seharusnya mencapai angka 3 digit. Sayang sekali masih terlalu sedikit murid penyihir tingkat 3, jika tidak, banyak hal akan jauh lebih mudah. Baik instruktur akademik maupun pembuatan sumber daya membutuhkan sejumlah besar murid penyihir tingkat 3. Namun, Sunan juga memahami bahwa masalah ini tidak bisa terburu-buru. Sekalipun dengan sumber daya yang melimpah, Sherman dan yang lainnya membutuhkan setidaknya 20 atau 30 tahun lagi untuk menjadi murid penyihir tingkat ketiga. Lagi pula, tidak semua orang memiliki kemampuan untuk mensintesis kubus Rubik seperti dia. Setelah meletakkan rapor kuliahnya, Sunan mengambil dokumen lain. Sederet huruf besar tertulis di atasnya. Rencana renovasi distrik Longlin 2 dan peningkatan garis keturunan naga sub. Ini adalah rencana baru yang baru-baru ini disusun oleh Sunan. Operasi Longlin kini secara bertahap mulai stabil, dan kelebihan energi telah berlangsung cukup lama. Sekitar sepertiga dari siklus energi tetap menganggur. Oleh karena itu, Sunan baru-baru ini sedang mencari cara untuk memanfaatkan siklus energi ini. Satu-satunya konsumsi energi di zona 2 saat ini berasal dari taman tanaman ajaib yang besar. Namun, terlepas dari namanya yang besar, taman tanaman ajaib sebenarnya hanya menempati sebagian kecil area, dan sebagian besar area di zona 2 tetap kosong. Oleh karena itu, setelah pertimbangan yang cermat, Jiangsu Selatan memutuskan untuk memulai kembali zona 2. Tentu saja, itu tidak berarti membiarkan naga. Sekalipun dia bisa menemukan naga sungguhan, dia tidak yakin bisa menekan begitu banyak naga, apalagi membudidayakannya. Dia berencana untuk memindahkan semua spesies Wyvern dengan konsentrasi garis keturunan lebih dari 70% dari zona 1 ke zona 2, mengubah zona 2 menjadi tempat perkembangbiakan skala besar untuk Wyvern tingkat tinggi. Berdasarkan hal ini, konsentrasi garis keturunan ras naga tingkat tinggi ini secara bertahap ditingkatkan dengan menggunakan metode yang meningkatkan konsentrasi garis keturunan naga tersembunyi. Karena kita tidak bisa menemukan naga sungguhan, kita akan membiarkannya sendiri. Secara bertahap meningkatkan konsentrasi garis keturunan ras naga, dan kemudian secara bertahap menstabilkan konsentrasi garis keturunan melalui reproduksi. Perubahan kuantitatif mengarah pada perubahan kualitatif, dan cepat atau lambat seekor naga sejati akan dibudidayakan. Namun, ini adalah proses yang sangat panjang. Mungkin dibutuhkan ratusan tahun untuk melihat hasil yang signifikan. Namun, wilayah selatan Jiangsu mampu menunggu. Lagi pula, 700 tahun ke depan akan menjadi periode perkembangan, jadi 1 tahun lagi tidak akan membuat perbedaan. Pada saat itu, dia seharusnya sudah memiliki kekuatan yang cukup untuk memelihara naga. Hampir 1.000 spesies naga supras akan perlu menjalani operasi ekstraksi garis keturunan. Ini adalah proyek yang sangat besar. Sunan sendiri tentu tidak bisa menyelesaikan rencana ini. Dia memecah seluruh rencana menjadi beberapa langkah. Tugas mengumpulkan darah naga secara alami diberikan kepada para murid penyihir tingkat 2 di Akademi Starlight sebagai sebuah misi. Dia hanya bertanggung jawab untuk mensintesis darah naga. Adapun operasi pengambilan darah, tugas itu juga diberikan kepada Ross, Skepter, dan Traveler. Jika hanya ada mereka bertiga, Ross, kemajuan awal rencana itu mungkin tidak akan terlalu cepat. Setelah berpikir sejenak, Sunan menambahkan pelaksana baru ke dalam rencana tersebut. Murid penyihir tingkat 2 yang terampil dalam modifikasi biologis juga dapat menerima misi ini. Setelah melakukan revisi, Sunan menutup rencana tersebut dan menyisihkannya, bersiap untuk memulai pekerjaan pendahuluan besok. Kemudian dia membuka panel kontrol. Sunan Yanes, laki-laki manusia. Gasifikasi, 1,64%. Keahlian. Meditasi cincin bintang LV19 Max. Pembuatan ramuan LV5, 35/20.000. Biomodifikasi LV4, 924/10.000. Pembuatan boneka LV5, 10.356/20.000. Pembuatan item sihir LV4, 7.294/10.000. Melihat data di panel tersebut, Sunan menggelengkan kepalanya sedikit. Setahun telah berlalu, dan kemajuan kondensasi energi mental hanya meningkat kurang dari 0,3%. Jauh di dalam lautan kesadaran, energi spiritual yang menguap di sekitar kristal bakat hampir tidak menunjukkan perubahan. Kemajuan masih terlalu lambat. Semoga, garis depan akan menghadirkan beberapa kejutan. Satu-satunya hal yang patut disyukuri adalah pembuatan ramuan akhirnya berhasil menembus level 5. Pembuatan boneka juga mengalami peningkatan kemampuan yang signifikan berkat pembuatan golem tingkat tinggi dalam skala besar baru-baru ini, dan bila kemajuan sudah lebih dari setengahnya. Pembuatan benda ajaib keahlianku telah meningkat pesat berkat pembuatan artefak magis. Namun, bila kemajuan untuk biomodifikasi, hampir tidak bergerak. Lagi pula, dia jarang menggunakan kemampuan ini sekarang, kecuali untuk meningkatkan konsentrasi garis keturunan naga tersembunyi. Lorong bawah tanah yang gelap itu sunyi senyap, hanya terdengar samar-samar langkah kaki yang bergema di latar belakang.
Berjalan sendirian di lorong, wajah cantik Tagana tampak tenang dan terkendali. Dengan setiap langkahnya, sosoknya tetap diselimuti bayangan, seperti peri yang menyatu dengan kegelapan. Setelah berjalan tanpa henti melewati beberapa persimpangan, Tajana tiba-tiba berhenti. Pada saat yang sama, sebuah suara waspada terdengar dari kegelapan di depan. Wei Hao. Persembahkan darah, kematian, dan jiwa kepada Ratu para Dewa, dan jaring laba-laba dari jurang yang dalam akhirnya akan menyebar ke seluruh dunia. Saat Tajana mengucapkan kode tersebut, niat membunuh yang samar-samar mengelilinginya langsung lenyap. Langkah kaki terdengar dari kegelapan di depan. V-nya melangkah keluar, diikuti oleh dua elf gelap laki-laki. Berbeda dengan V-nya dan Tajana, yang mengenakan baju zirah rantai yang bagus, jubah, dan membawa dua pedang melengkung yang jelas berkualitas tinggi di pinggang mereka, kedua elf gelap laki-laki itu hanya mengenakan baju zirah kulit dan tidak memiliki perlengkapan pelindung lainnya, hanya dengan satu pedang melengkung sebagai senjata mereka. Kedua pria itu tertinggal beberapa langkah di belakang V-nya, mata mereka tertunduk, tidak berani menatapnya. Di kota laba-laba, prajurit elf gelap wanita memiliki wewenang untuk menghukum elf gelap pria berpangkat lebih rendah yang berani menyinggung mereka. Adapun alasan untuk merasa tersinggung, ada banyak, dan menatap sosok peri gelap wanita terlalu lama adalah salah satunya. Faktanya, setiap kali peri gelap wanita sedang dalam suasana hati yang buruk, mereka selalu dapat menemukan alasan yang tepat. Bagaimana perkembangannya? Tanya V-nya dengan tidak sabar. Tajana menggelengkan kepalanya sebelum menjawab, kota Taren telah direbut oleh Covenant. Aku melihat golem-golem berdiri di tembok kota. Sialan. V-nya tak kuasa menahan diri untuk mengumpat pelan. Bagaimana mungkin pasukan perjanjian bisa secepat itu? Kita sudah berbaris sepanjang malam. Tajana mengerutkan bibir dan tidak berkata apa-apa. Kekuatan utama pasukan Covenant adalah legiun golem yang tak kenal lelah, dan akan menjadi kesalahan besar jika mencoba melarikan diri dari mereka. Selain itu, pasukan mereka juga memiliki pasukan budak yang demoralisasi yang menghambat kemajuan mereka. Apa yang akan kita lakukan selanjutnya? Tanya Tajana. V-nya berpikir sejenak dan berkata, kita harus melaporkan berita ini kepada Nyonya. Kota Taren adalah satu-satunya jalan melalui daerah ini, dan Nyonya pasti akan memerintahkan serangan ke kota Taren. Tajana ragu-ragu, seolah ingin mengatakan sesuatu tetapi kemudian menghentikan dirinya sendiri. Melihat penampilannya, V-nya mengerutkan kening, memberi isyarat kepada kedua elf gelap laki-laki itu untuk mundur, lalu melangkah maju, merendahkan suaranya untuk berkata. Apakah kamu memikirkan kembali apa yang terjadi sebelumnya? Tajana menghela napas dan berkata, aku hanya berpikir terlalu berisiko untuk berperang dengan aliansi bintang. Lagi pula, mereka adalah kekuatan besar yang telah menaklukkan sebagian besar wilayah Tenggara, dan mereka juga memiliki penyihir sebagai pemimpin. Aku benar-benar tidak berpikir perang ini akan berjalan dengan baik. V-nya cemberut dan berkata, kau terlalu khawatir. Jangan lupa kita adalah elf mirip laba-laba yang dianugerahkan kepada kita oleh Ratu para Dewa. Saat peri-peri mirip laba-laba itu disebutkan, wajah V-nya berseri-seri karena gembira. Kau telah melihat pertempuran sebelumnya. Musuh kita bukanlah tandingan para elf laba-laba. Mereka dengan mudah dikalahkan oleh para elf laba-laba, dan aliansi bintang pasti akan mengalami hal yang sama. Sekuat apapun seorang penyihir, bisakah dia lebih kuat daripada elf yang menyerupai laba-laba? Melihat V-nya yang tampak percaya diri, bibir Tajana sedikit berkedut, tetapi pada akhirnya dia tidak mengatakan apapun. Berbeda dengan anggota fanatik lainnya di sukunya, dia selalu menyimpan perasaan tidak nyaman terhadap Ratu Dewi tersebut. V-nya meliriknya dan berbisik, tidak apa-apa kau mengatakan hal-hal yang mengecilkan hati ini di depanku, tetapi jangan sampai orang lain mendengarnya. Jika sampai ke telinga Nyonya dan guru bela diri, kau akan mendapat masalah besar. Ekspresi Tajana mengeras, dan dia mengangguk dengan tegas, aku tahu apa yang penting. Para elf kegelapan terkenal di seluruh dunia bahwa karena metode penyiksaan mereka, tidak menunjukkan belas kasihan tidak hanya kepada musuh mereka tetapi juga kepada sesama mereka yang telah melakukan kesalahan, dan bahkan menikmatinya. Tajana tidak berniat untuk mencobanya. Keduanya berhenti mengobrol dan berbalik berjalan menuju perkemahan. Tak lama kemudian, perkemahan yang tadinya tenang itu menjadi ramai ketika sejumlah besar pasukan budak diusir dan menuju ke kota Taren. Bab 193. Sherman sedang memeriksa daftar perbekalan ketika tiba-tiba dia mendengar suara trompet perang yang nyaring. Bunyi peringatan untuk serangan musuh. Sherman mengerutkan kening, menyimpan daftar itu, dan keluar dengan marah. Mereka belum berjalan jauh ketika mereka bertemu dengan seorang murid penyihir yang berlarian mendekat, dipimpin oleh Atil. Siapa yang menyerang kota ini? Tanya Sherman. Atil langsung menjawab, peri kegelapan. Sherman tidak terkejut mendengar hal ini. Suku-suku dan monster di sekitar kota Taren sebagian besar telah dimusnahkan. Satu-satunya musuh yang tersisa adalah para elf gelap yang berada lebih jauh di depan. Satu-satunya pihak yang akan menyerang kota Talen saat ini adalah para peri kegelapan. Saat Sherman dan Atil tiba di tembok kota, pertempuran sudah dimulai. Kota Taren terletak di dalam gua besar, dengan satu sisi berbatasan dengan dinding batu dan tiga sisi lainnya berbatasan dengan tembok kota. Para elf gelap menyerang dari selatan. Ogre, goblin, kobold, dan manusia kadal,
yang mengenakan baju zirah lengkap, menyerbu seperti gelombang pasang, menggunakan tangga yang dapat diperpanjang untuk memanjat tembok dan menyerang, serta mendobrak gerbang kota dengan alat pendobrak. Pasukan Tauren elit menunggu di belakang, tetapi hanya sedikit elf gelap yang terlihat. Benteng-benteng di luar kota semuanya telah diduduki, dan ketapel-ketapel besar telah dipasang, melontarkan proyektil batu besar ke tembok kota. Jika itu adalah kota Taren yang asli, kemungkinan besar kota itu akan lengah menghadapi serangan dahsyat seperti itu. Namun, para golem tanpa emosi itu tidak mengenal rasa takut atau panik, dengan tenang menjaga tembok kota dan menggunakan tinju besi mereka untuk memusnahkan musuh. Suara gemerisik terdengar saat laba-laba bermata dua itu berputar mengelilingi tembok kota di kedua sisi, mengangkat kaki depannya yang tajam, dan menyerbu pasukan musuh. Ia menerobos pertahanan musuh hampir tanpa kesulitan, menyebabkan musuh mundur dalam kekacauan. Di atas tembok kota, Sherman dengan tenang menyaksikan pemandangan ini. Selama periode ini, Covenant menangkap banyak penduduk asli yang melarikan diri dari wilayah Dark Elf dan memperoleh banyak informasi berharga dari mereka. Ini termasuk gaya peperangan para elf gelap. Di antara para elf gelap yang menjadi umpan meriam ini, hanya Tauren yang merupakan kekuatan utama sebenarnya. Mereka pemberani dan garang, dan jauh lebih elit daripada goblin beruang dan kobold. Serangan itu goyah, dan para ogre, goblin, dan kobold mulai mundur. Kemudian, sebuah trompet perang panjang berbunyi, dan para minotaur bersenjata lengkap menyerbu dari belakang, menyerang laba-laba bermata dua. Melihat hal ini, Sherman dengan tegas memberi perintah untuk membuka gerbang kota. Dibandingkan dengan mempertahankan kota, pasukan golem jelas memiliki keunggulan yang lebih besar dalam pertempuran di medan terbuka. Ledakan. Gerbang kota terbuka, dan golem-golem tinggi dan gagah muncul, melompati laba-laba bermata dua dan menyerbu ke garis depan, membentuk tembok besar baja yang kokoh dan teguh melawan serangan ganas minotaur, menolak untuk mundur sejengkal pun. Memanfaatkan kesempatan ini, dua golem baja elit perlahan melangkah maju, dada mereka berkilauan dengan cahaya, dan sebuah massa yang tampak terpelintir, seperti bola meriam, mendarat di formasi minotaur. Hancurkan gelombang suara. Berdengung. Gelombang suara dahsyat itu tiba-tiba meletus, berubah menjadi gelombang kejut nyata yang menyebar dengan cepat ke segala arah, seketika mencabik-cabik minotaur dalam radius lebih dari 10 meter. Kedua golem baja elit itu bergerak tanpa henti, melancarkan mantra demi mantra, dan dalam sekejap mata, mereka telah membunuh ratusan minotaur. Bahkan minotaur yang perkasa pun mulai takut dan mundur menghadapi serangan yang begitu mengerikan. Tepat saat itu, ilusi laba-laba raksasa tiba-tiba muncul di langit yang jauh, diikuti oleh pasukan penunggang kadal yang berhamburan keluar dari benteng. Para penunggang itu semuanya mengenakan baju zirah yang indah, tanpa helm, memperlihatkan rambut perak panjang dan wajah hitam seperti giok, serta memegang tombak panjang. Peri kegelapan. Tatapan Sherman menajam. Akhirnya rilis juga. Inilah pasukan elit sejati dari para Dark Elf. Mereka yang sebelum mereka hanyalah umpan meriam. Para penunggang kadal memulai serangan mereka, bergerak cepat dan langsung menembus pasukan golem. Dengan kilatan cahaya dingin, golem batu terbelah menjadi beberapa bagian oleh pedang melengkung. Melihat itu, Sherman sedikit menyipitkan matanya. Seperti yang disebutkan oleh intelijen, kavaleri kadal ini sangat kuat. Atil mengamati pertempuran di bawah dengan tatapan tajam. Masing-masing memiliki kekuatan tempur setara ksatria, tidak kurang dari resimen kavaleri batu hitam Kekaisaran Bintang. Kedatangan pasukan kavaleri kadal seketika mengubah keadaan, dan kedua pihak sekali lagi terlibat dalam pertempuran yang kacau. Sherman dan Atil mengamati pemandangan di bawah dengan tenang, tanpa menunjukkan tanda-tanda tergesa-gesa. Bagi Covenant, golem hanyalah barang habis pakai. Namun, bagi kota laba-laba, yang memiliki pasukan terbatas, setiap ksatria kadal adalah aset berharga, dan kehilangan satu pun akan sangat menyakitkan. Dalam perang gesekan ini, bukan mereka yang seharusnya merasa cemas. Benar saja, suara trompet segera terdengar dari depan. Para penunggang kadal itu mundur seperti air pasang. Tepat ketika pasukan golem hendak mengejar, sebuah bayangan gelap tiba-tiba muncul dari kegelapan di atas, melewati selusin golem seperti hantu. Dalam sekejap, serangkaian suara retakan terdengar, dan lebih dari 10 patung iblis hampir secara bersamaan hancur berkeping-keping dan berserakan di tanah. Di tengah reruntuhan yang berserakan, sesosok makhluk, setengah manusia dan setengah laba-laba, berdiri tegak. Bagian atas tubuhnya adalah tubuh seorang wanita elf gelap yang cantik, mengenakan baju zirah rantai yang halus dan ketat yang memperlihatkan lekuk tubuhnya yang memikat, dan memegang dua pedang melengkung yang berkilauan. Bagian bawah tubuhnya berupa tubuh laba-laba besar berwarna hitam pekat yang berkilauan dengan kilau metalik dingin di bawah cahaya lampu neon, dan 8 kakinya tampak lebih tajam daripada kaki laba-laba bermata dua. Roh seperti laba-laba. Ekspresi Sherman menjadi lebih serius. Inilah lawan tangguh sesungguhnya yang akan mereka hadapi. Barulah setelah melihatnya dengan mata kepala sendiri, Sherman menyadari bahwa roh-roh mirip laba-laba itu jauh lebih kuat daripada yang dijelaskan dalam laporan intelijen. Di antara selusin golem yang baru saja diserang dan dibunuh, terdapat satu golem baja elit. Peri yang menyerupai laba-laba ini, yang mampu dengan mudah menghancurkan boneka legendaris cincin kedua seolah-olah sedang mengiris sayuran atau semangka, jelas bukan makhluk legendaris cincin keempat biasa. Untungnya, mereka bukannya tanpa kartu truf sendiri. Sherman menoleh untuk melihat sosok yang berdiri di sampingnya.
Orang itu mengenakan jubah abu-abu besar yang menutupi seluruh tubuhnya, dan sebagian besar wajahnya pun tersembunyi di balik pinggiran topinya, hanya dagunya yang terlihat. Jujur saja, Sherman cukup terkejut ketika mengetahui bahwa pihak lain hanyalah boneka. Dia belum pernah melihat boneka yang begitu mirip dengan manusia. Jika dia tidak mengetahuinya sebelumnya, dia hampir akan mengira orang lain itu adalah manusia yang hidup. Selain itu, boneka ini tidak memiliki tubuh yang besar dan kokoh seperti golem, sehingga menimbulkan keraguan akan kemampuan tempurnya. Namun, Sherman tidak terlalu memikirkannya. Jika itu hanya boneka biasa, mengapa guru mengirimkannya untuk digunakan sebagai kekuatan tempur melawan roh-roh mirip laba-laba? Karena ini adalah pengaturan dari guru, tentu saja tidak ada masalah. Kumohon. Sherman berbisik kepada pria berjubah abu-abu itu. Yang terakhir mengangguk sedikit. Boneka itu, dengan kristal jiwa berukuran sedang sebagai intinya, sudah memiliki kecerdasan dasar. Meskipun tidak sebaik Butler No. 1 milik Longlin, robot ini dapat menerima dan menjalankan perintah seperti manusia biasa dan juga dapat melakukan komunikasi sederhana. Suara mendesing. Jubah abu-abu itu tersingkap, memperlihatkan sosok seorang gadis muda yang tinggi dan langsing. Tingginya hampir 1,7 meter dan ia mengenakan baju zirah bersisik perak yang menempel erat di tubuhnya, dengan jelas menonjolkan lekuk tubuhnya yang cukup menarik perhatian. Di bawah pengawasan semua orang, gadis itu melompat dari tembok kota. Pesawat itu tiba-tiba melambat di udara, kemudian berhenti dan melayang sesaat sebelum tiba-tiba melesat ke langit dan melaju ke depan. Peri mirip laba-laba, yang sedang membantai golem itu, segera merasakan ancaman yang mendekat. Ia mengayunkan pedang kembarnya ke depan dengan ledakan tiba-tiba yang memekakkan telinga, dan dua energi pedang hitam yang terlihat menembus kehampaan dan menyerang pendatang baru itu. Kecepatan gadis itu tidak berkurang, dan dia bertabrakan langsung dengan energi pedang gelap tersebut. Begitu menyentuh permukaan tubuh, medan gaya tak terlihat tiba-tiba muncul, menghalangi dua energi pedang hitam pekat tersebut. Segera setelah itu, gadis itu mengayunkan tangannya ke belakang dan melepaskan sambaran petir biru, yang mengenai peri mirip laba-laba itu. Petir. Retakan. Kilatan petir yang menyilaukan menerobos kegelapan di sekitarnya. Tubuh peri laba-laba itu seketika ditumbuhi ular listrik yang tak terhitung jumlahnya, yang melilit tanpa henti di kulitnya. Rasa sakit yang luar biasa itu membuatnya menjerit nyaring. Di belakang pasukan Dark Elf, para pemimpin Dark Elf berpangkat tinggi yang menyaksikan pemandangan ini semuanya menunjukkan ekspresi takjub. Mengejak. Apakah gadis itu seorang penyihir? Apakah dia penguasa aliansi bintang? Bukan rahasia lagi di dunia bawah bahwa Covenant dikendalikan oleh seorang penyihir yang kuat. Gadis di hadapan mereka tidak hanya tahu cara merapal mantra, tetapi dia juga berhasil mengalahkan elf laba-laba dalam satu pertarungan. Dengan kekuatan yang begitu dahsyat, mereka tidak bisa memikirkan siapapun selain pengendali aliansi bintang. Itu pasti dia. Guru bela diri dari keluarga Lereta itu menunjukkan kegembiraan di wajahnya. Dia juga merupakan komandan pasukan ini. Aku tidak menyangka pemimpin aliansi bintang akan muncul di sini. Sempurna. Asalkan kita membunuhnya, aliansi bintang pasti akan jatuh ke dalam kekacauan, dan kita bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk melancarkan serangan besar-besaran. Para pejabat tinggi Dark Elf lainnya juga menunjukkan ekspresi gembira. Secerca kejutan terlihat di mata Tajana saat dia berdiri di pojok ruangan. Dia tidak pernah menyangka bahwa penguasa aliansi bintang yang terkenal itu adalah seorang gadis yang begitu muda dan cantik. Namun, konon para penyihir memiliki metode untuk menunda penuaan, jadi usia tidak bisa dinilai hanya dari penampilan. Mungkin gadis ini sebenarnya telah hidup selama ratusan tahun. Saat Tajana sedang merenungkan hal ini, para pemimpin Dark Elf dengan tegas mengerahkan seluruh pasukan mereka. Pasukan Minotaur dan penunggang kadal kembali menyerbu maju. Beberapa prajurit elf gelap elit menyelinap ke dalam bayang-bayang, diam-diam mendekati medan perang. Di tembok kota, Sherman, setelah mengetahui pergerakan para Dark Elf yang tidak biasa, tanpa ragu memerintahkan pasukan cadangan untuk maju. Sekelompok kecil golem ditempatkan di kota Taren, dan dia tidak takut kalah jumlah. Dengan masuknya pasukan, area di depan tembok kota dengan cepat berubah menjadi medan perang yang kacau. Di darat, legiun golem dan pasukan elf gelap terlibat dalam pertempuran sengit. Di langit, gadis itu juga terlibat dalam pertempuran sengit dengan peri mirip laba-laba. Cahaya magis aneka warna berkelebat di udara, menerangi sekitarnya seolah-olah siang hari. Mantra demi mantra dilancarkan dari tangan gadis itu, hampir tanpa jeda, dan terkadang bahkan 2 atau 3 mantra dilancarkan secara bersamaan. Luar biasa. Atil tercengang. Dia pernah melihat boneka yang mampu merapal mantra sebelumnya, golem baja elit dan laba-laba bermata 2 elit dapat merapal beberapa mantra, tetapi dia belum pernah melihat boneka seperti gadis ini, yang dapat merapal mantra tanpa henti, bahkan mantra lingkaran ketiga, dan yang kecepatan merapalnya hampir setara dengan kombinasi perapalan mantra instan dan perapalan mantra gabungan. Ini hampir setara dengan seorang penyihir sejati. Sherman pun sama terkejutnya, matanya berbinar-binar. Dia tidak pernah membayangkan bahwa teknik pembuatan boneka bisa mencapai tingkat seperti itu. Ini hampir setara dengan menciptakan penyihir hidup. Ini sungguh luar biasa. Mungkin saya harus menghabiskan lebih banyak waktu untuk mempelajari pembuatan boneka. Sherman merenung dalam diam.
Berbeda dengan rasa terkejut yang dirasakan oleh aliansi bintang, para elf kegelapan justru merasa ngeri. Bagaimana bisa? Peri yang mirip laba-laba itu bukan tandingan bagi pria itu. Ini adalah anugerah ilahi yang diciptakan oleh Ratu para Dewa. Melihat elf yang mirip laba-laba itu terdesak mundur oleh serangan gadis itu dan segera dipenuhi luka, para elf gelap berpangkat tinggi tercengang. Sebelumnya, mereka tak terkalahkan berkat roh-roh mirip laba-laba, yang memberi mereka kepercayaan diri yang besar. Namun tak seorang pun menyangka bahwa pertempuran pertama mereka dengan aliansi bintang akan berujung pada kekalahan telak seperti itu. Untuk sesaat, para elf gelap agak bingung dan kebingungan. Panglima tertinggi, Lereta, juga tampak sangat muram. Tepat saat itu, jeritan melengking terdengar dari langit di atas medan perang. Para elf gelap menatap dengan takjub, dan yang terlihat adalah elf mirip laba-laba yang terikat dan tak berdaya di udara oleh rune-rune aneh yang tak terhitung jumlahnya yang meliuk-liuk seperti ular, dan pedang panjang tajam yang menyerang seperti kilat. Tertawa. Pedang panjang yang dirasuki iblis itu menembus baju zirah tanpa perlawanan, menancap dalam-dalam ke dada peri laba-laba. Dengan putaran yang kuat, pedang itu merenggut nyawa peri laba-laba tersebut sepenuhnya. Melihat hal ini, kepala seni bela diri, Lereta, mengubah ekspresinya secara drastis dan, tanpa ragu-ragu lagi, dengan tegas mengeluarkan perintah untuk menarik mundur pasukannya. Tiba-tiba terdengar suara trompet yang melengking, dan pasukan elf gelap mundur panik, melarikan diri ke belakang. Melihat ini, Sherman di tembok kota dengan tegas melambaikan tangannya, dan semburan api langsung melesat ke langit dan menyala seperti kembang api, terlihat jelas bahkan dari kejauhan. Ketuk-ketuk-ketuk. Tiba-tiba, serangkaian langkah kaki cepat menggema di tengah kegelapan sekitarnya. Tak lama kemudian, sejumlah besar ksatria tiba-tiba menyerbu keluar dari kegelapan. Memimpin kelompok itu tak lain adalah ksatria antelop naga, diikuti oleh ksatria pola sihir yang menunggangi macan tutul batu hitam. Pasukan kavaleri yang tak terhitung jumlahnya menyerbu dari segala arah seperti gelombang pasang, menyerbu para elf gelap seperti gelombang pasang yang dahsyat. Mengingat keberadaan para elf laba-laba, untuk menghindari korban yang tidak perlu, Sherman tidak segera mengerahkan ksatria rune sihir. Sebaliknya, ia memerintahkan mereka untuk menunggu di kedua sisi medan perang, tetap tidak aktif sampai para elf laba-laba terbunuh dan para elf gelap dikalahkan dan mundur. Pada saat itulah ia melancarkan serangan terakhir yang sengit. Dan hasilnya sungguh luar biasa. Para Dark Elf jelas tidak mengantisipasi bahwa Covenant telah menyembunyikan lebih banyak pasukan, dan karena lengah, mundurnya mereka dengan cepat berubah menjadi kekalahan total. Banyak sekali prajurit elf gelap yang terjebak dan terbunuh oleh kavaleri selama kekalahan mereka. Mereka yang berani melawan bukanlah tandingan bagi para ksatria yang dilengkapi dengan baju zirah rune magis dan dengan cepat terbunuh. Pasukan elf gelap mengalami kekalahan total. Setelah pengejaran tanpa henti, hanya beberapa elf gelap yang berhasil meloloskan diri, menghilang ke dalam kegelapan dalam keadaan panik. Sherman merasa sedikit menyesal. Lingkungan gelap dunia bawah terlalu menguntungkan bagi para elf gelap. Jika tidak, ini akan menjadi pertempuran pemusnahan yang sempurna. Namun, perhatian Sherman segera tertuju pada elf yang menyerupai laba-laba. Dia segera mengumpulkan anak buahnya dan bersiap untuk mengirim para elf yang menyerupai laba-laba ke hutan naga. Ini adalah sesuatu yang secara khusus diperintahkan oleh guru kepada saya. Bab 194. Perjanjian tersebut menetapkan jalur spasial yang mengarah ke hutan naga di setiap negara kota. Sejumlah besar saluran spasial menghubungkan wilayah luas aliansi bintang, sehingga membuat pengangkutan perbekalan dan mobilisasi pasukan menjadi sangat cepat. Pada hari yang sama pertempuran Talen berakhir, mayat elf laba-laba dikirim ke laboratorium Sunan. Setelah melalui banyak usaha, Sunan berhasil mengekstrak energi ilahi dari mayat tersebut. 8 unit standar energi ilahi jauh lebih besar daripada lonceng kematian dan monster bersayap. Sunan tersenyum puas. Lagi pula, ia adalah makhluk yang disukai para dewa, dan jumlah energi ilahi di dalam tubuhnya jauh melebihi makhluk ilahi biasa. Satu-satunya kekurangannya adalah item ini hanya bisa dibeli sekali, tidak seperti item seperti Death Knell dan Winged Monster yang bisa didapatkan secara terus-menerus. Hal ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Setelah kegembiraan awal, Sunan segera mensintesis energi ilahi untuk membersihkan kekotoran imannya, dan kemudian menyerapnya sesegera mungkin. Setelah menyerap energi ilahi, dia membuka panel tersebut dan mendapati bahwa konsentrasi mentalnya telah meningkat sebesar 0,66%. Lumayan, itu kira-kira setara dengan keuntungan dari budidaya selama lebih dari 2 tahun. Senyum tipis muncul di bibir Sunan. Jika setiap roh mirip laba-laba dapat memberikan keuntungan yang serupa, maka kecepatan peningkatan konsentrasi mentalnya pasti akan meningkat pesat. Sepertinya kita tidak bisa merebut kota laba-laba secepat itu. Bahkan sebelum ia mengetahui tentang roh-roh mirip laba-laba, Sunan sudah memiliki gagasan samar tentang pembangunan berkelanjutan. Sekarang setelah pengaruh signifikan dari roh-roh mirip laba-laba dalam meningkatkan konsentrasi mental telah dikonfirmasi, ide ini dapat diwujudkan. Karena Ratu Laba-laba telah mengirimkan ramuan khusus untuknya, dia tidak mungkin menolak. Mereka bisa saja memperlakukan kota laba-laba sebagai gudang harta karun yang dapat terus menghasilkan energi ilahi dan memanennya secara terus-menerus. Kembali ke ruang kerjanya, Sunan segera memanggil Carolina. Sampaikan perintah untuk menekan para Dark Elf dan memanfaatkan potensi perang mereka semaksimal mungkin, tetapi jangan hancurkan kota laba-laba. Selain itu,
jika Anda menemukan roh yang menyerupai laba-laba, pastikan untuk mengawetkan seluruh tubuhnya dan segera mengirimkannya ke laboratorium. Carolina terdiam, sebuah pertanyaan terlintas di benaknya. Mengapa memberi tekanan tetapi tidak menaklukkan kota laba-laba? Setelah mendengar kalimat selanjutnya, bangsawan berwajah singa yang cerdas itu menyadari apa yang sedang terjadi dan merasakan gelombang rasa iba terhadap kota laba-laba. Tempat ini telah digunakan sebagai titik sumber daya oleh pemiliknya. Baik, Tuan, jawab Carolina dengan hormat. Bagaimana dengan janda merah? Tanya Sunan kemudian. Garis depan Legiun pertama telah maju ke perbatasan barat laut. Lord Cory telah meminta dukungan logistik, dan Red Widow saat ini sedang mengawasi logistik di sana, jawab Carolina. Setelah ekspansinya, Covenant kini memiliki dua legiun golem berukuran sedang, yang masing-masing bernama Legiun Pertama dan Legiun Kedua, dan dipimpin oleh Cory dan Ethan, serta Sherman dan Artil. Yang pertama bergerak maju ke wilayah barat laut, sedangkan yang kedua bergerak maju menuju kota laba-laba. Legiun Pertama pada dasarnya telah membersihkan pasukan pribumi di daerah perbatasan wilayah Tenggara dan Barat Laut, dan secara resmi telah memindahkan medan pertempuran ke wilayah Barat Laut. Dengan kata lain, sekarang seluruh wilayah Tenggara dunia bawah, kecuali kota laba-laba, telah jatuh di bawah kendali Aliansi Bintang. Dalam milenium terakhir, dunia bawah belum pernah menyaksikan kekuatan sebesar ini. Bahkan Sunan pun mendengar bahwa negara kota di wilayah barat laut tampaknya telah bersatu untuk melawan Aliansi Bintang. Bagaimana situasi terkini di wilayah barat laut? Tanya Sunan. Calerona menjawab dengan hormat, sebagian besar negara kota di wilayah barat laut telah bersatu membentuk aliansi, yang mereka namai Aliansi Bintang Jatuh. Aliansi Bintang Jatuh. Ekspresi Sunan tampak aneh, tetapi ia segera kembali normal. Setelah berpikir sejenak, ia berkata, mari kita fokuskan upaya perang di wilayah barat laut untuk saat ini. Kita bisa menunda tindakan kita di kota laba-laba. Karena kita telah memutuskan untuk tidak menaklukkan kota laba-laba untuk saat ini, kita tidak perlu menempatkan terlalu banyak pasukan di sana. Kita dapat mengalihkan fokus kita ke wilayah barat laut dan menangani apa yang disebut Aliansi Bintang Jatuh terlebih dahulu. Baik, Tuan. Carolina menerima perintah tersebut dan mengundurkan diri. Sherman dan Atil segera menerima perintah dari Sunan. Keduanya melihat kata-kata di perkamen itu dan saling menatap dengan kebingungan. Apakah ini berarti mengepung mereka tanpa membunuh mereka? Atil tampak bingung. Mengapa kau melakukan itu? Sherman berpikir sejenak dan berkata, ini pasti berhubungan dengan roh-roh mirip laba-laba. Mungkin roh-roh mirip laba-laba sangat penting bagi guru itu, dan dia berharap bisa mendapatkan sebanyak mungkin mayat roh mirip laba-laba. Tapi kalau begitu, bukankah lebih baik menaklukkan kota laba-laba dan membunuh semua elf laba-laba? Kata Atil. Keduanya tidak mengetahui proses kelahiran roh mirip laba-laba, sehingga mereka tidak mengerti arti perintah tersebut. Untungnya, mereka tidak perlu mengerti. Karena ini perintah guru, kita akan menuruti perintahnya. Sherman mengeluarkan peta militer dan membentangkannya di atas meja. Ini adalah peta wilayah Tenggara dunia bawah tanah. Aliansi Bintang mengerahkan banyak tenaga kerja dan sumber daya untuk membuat peta militer yang begitu detail dan lengkap untuk wilayah Tenggara. Peta ini memainkan peran penting dalam perluasan wilayah Covenant. Peta ini menggunakan warna untuk membedakan dua area, yang masing-masing mewakili wilayah Covenant dan Dark Elves. Dibandingkan dengan wilayah Covenant yang luas, wilayah Dark Elf hanya menempati sebagian kecil saja. Sherman membuat lingkaran di sekeliling tepi luar wilayah Elf gelap dengan tangannya dan berkata, meskipun kita tidak bisa menaklukkan kota laba-laba, kita bisa menguasai negara kota terluar mereka terlebih dahulu. Ini akan mengurangi tekanan yang kita hadapi nanti dan membuat para Elf kegelapan merasa lebih terancam. Atil mengangguk setuju, mengingat bagian dari perintah gurunya tentang memeras potensi perang para elf gelap. Selain itu, guru meminta kami untuk mengalokasikan sejumlah pasukan untuk mendukung pihak Kore. Negara kota yang kita taklukkan sebelumnya sebagian besar telah stabil. Selain pasukan garnison, sisanya dapat dipindahkan untuk memberikan dukungan. Setelah percakapan singkat, Sherman dan Atil dengan cepat menyelesaikan langkah selanjutnya. Begitu perintah dikeluarkan, mesin perang raksasa itu langsung beraksi, bergerak maju menuju para elf gelap. Pada tahun 1272 kalender cahaya bintang, pada bulan fajar musim semi, Maret. Setelah hampir 20 tahun penyempurnaan garis keturunan, naga tersembunyi akhirnya mengambil langkah terakhir dan berevolusi menjadi garis keturunan naga sejati. Di distrik Longlin 3, Sunan memandang naga tersembunyi yang melayang dan berputar-putar tinggi di langit, dengan senyum gembira di wajahnya. Setelah mengalami sublimasi garis keturunan, tubuh naga tersembunyi kembali membesar, panjangnya kini melebihi 50 meter, dan ia juga menumbuhkan sepasang sayap yang sangat besar. Saat menjulang di depanku, benda itu tampak seperti gunung kecil. Selain itu, kepalanya telah sepenuhnya berubah menjadi kepala naga raksasa, dengan tanduk melengkung dan tajam yang berdiri di atas kepalanya, dan sisiknya telah berubah sepenuhnya menjadi merah menyala. Berbeda dengan naga pada umumnya, naga tersembunyi mempertahankan kebiasaan merayap seperti kadal, tidak seperti kebanyakan naga yang memiliki tungkai depan pendek dan tungkai belakang panjang serta terbiasa berdiri tegak. Yang membuat Sunan senang, naga tersembunyi juga membangkitkan dua kemampuan baru. Yang pertama adalah kemampuan unik dari hewan peliharaan ajaib, berbagi mantra. Seiring bertambahnya level kehidupan,
hewan peliharaan ajaib akan secara bertahap membangkitkan berbagai kemampuan khusus. Sebagai contoh, ketika naga tersembunyi berevolusi dari garis keturunan kadal naga ke garis keturunan naga subnaga, ia membangkitkan kemampuan khusus untuk berbagi penglihatan. Kemampuan untuk berbagi mantra memungkinkan pemilik untuk memilih menerapkan efek mantra pada hewan peliharaan mereka dalam jarak tertentu, hingga durasi mantra berakhir atau kedua hewan peliharaan tersebut terpisah oleh jarak tertentu. Sebagai contoh, ketika Sunan menggunakan mantra ringan pada dirinya sendiri, efek mantra ringan tersebut juga dapat diterapkan pada hewan peliharaan magisnya. Kemampuan ini dapat meningkatkan kekuatan tempur hewan peliharaan magis hingga batas tertentu, sehingga cukup praktis. Kemampuan kedua adalah kemampuan pengendalian tembakan yang diharapkan. Sejak naga tersembunyi membangkitkan kemampuan menyemburkan apinya, Sunan menduga bahwa setelah berevolusi menjadi naga raksasa, kemungkinan besar ia akan membangkitkan kemampuan pengendalian apinya. Dan ternyata, dia benar. Dengan kemampuan menyelinap, ilusi, dan pengendalian api, naga tersembunyi kini memiliki 3 jenis kemampuan magis. Dan semuanya adalah keterampilan yang sangat praktis. Selain daya tahan sihir yang tinggi, fisik yang kuat, kemampuan terbang, kekuatan naga, dan semburan api naga, kekuatan tempur naga tersembunyi sudah tidak jauh berbeda dengan penyihir formal. Baru saja, Sunan dan Yinlong melakukan sesi sparring persahabatan. Tanpa menggunakan permata terukir dan artefak magis, Sunan hanya mampu menekan naga tersembunyi dengan susah payah. Padahal, Hidden Dragon baru saja berhasil menembus pertahanan lawan dan belum sepenuhnya beradaptasi. Setelah sepenuhnya menstabilkan wilayah kekuasaannya, tanpa menggunakan kartu andalannya, Sunan memperkirakan bahwa ia hanya dapat bertarung melawan Yinlong hingga berakhir seri. Garis keturunan naga memang diberkahi secara unik. Sunan menghela napas dalam hati. Sayangnya, setelah berevolusi menjadi naga raksasa, konsentrasi garis keturunan naga tersembunyi tidak dapat lagi ditingkatkan. Seperti kebanyakan naga, kekuatan mereka terutama tumbuh secara otomatis dalam jangka waktu yang lama. Naga dapat meningkatkan kekuatannya bahkan saat tidur, tetapi kecepatannya sangat lambat. Namun, hal ini diimbangi oleh umur naga yang panjang. Bahkan naga tingkat rendah seperti naga 5 warna memiliki umur lebih dari 1000 tahun. Terdapat konsensus di multiverse bahwa semakin lama seekor naga hidup, semakin kuat ia. Naga tersembunyi secara alami juga mewarisi keunggulan-keunggulan ini. Namun, Sunan tidak berniat membiarkan naga tersembunyi hanya mengandalkan pertumbuhan alami untuk meningkatkan kekuatannya. Meskipun konsentrasi garis keturunan tidak dapat lagi ditingkatkan, penggunaan darah naga untuk modifikasi biologis masih dapat mendorong peningkatan kekuatan naga tersembunyi. Dia bisa mensintesis darah naga dan menggunakannya untuk meningkatkan kekuatan naga tersembunyi, sehingga mempercepat peningkatan kekuatan naga tersembunyi. Meskipun mensintesis darah naga membutuhkan sejumlah besar darah naga, justru itulah yang dimiliki hutan naga dalam jumlah berlimpah saat ini. Sunan menoleh ke arah Distrik 2. Rencana renovasi dan peningkatan garis keturunan naga muda untuk Distrik Longlin 2 telah diluncurkan dan pekerjaan pendahuluan telah selesai. Zona 2 kini telah dibuka kembali dan menjadi rumah bagi hampir 1000 sub-naga tingkat tinggi. Karena ini bukan naga sungguhan dan jumlah makhluknya relatif sedikit, siklus energi yang ditempati oleh Zona 2 tidak tinggi. Rasio siklus energi optimal hanya 28,33%. Saat ini, Longlin masih memiliki kurang dari 10% energi yang berlebih, tetapi Sunan tidak berencana untuk menggunakan bagian ini. Mungkin dibutuhkan untuk eksperimen di masa mendatang. Saat ini, naga-naga tingkat tinggi dibawa ke laboratorium setiap hari untuk menjalani operasi ekstraksi garis keturunan. Meskipun peningkatannya tidak terlalu signifikan, konsentrasi garis keturunan ras naga secara keseluruhan di zona 2 masih terus meningkat. Diperkirakan bahwa dalam 4 atau 500 tahun, seekor naga sejati mungkin akan lahir dari ini. Dibandingkan dengan lambatnya kemajuan transformasi dan evolusi, peristiwa lain baru-baru ini telah menarik banyak perhatian di Jiangsu Selatan. Baru 3 hari yang lalu, Kekaisaran Bintang menyatakan perang terhadap kerajaan Singa Salju yang bertetangga, dan pasukannya melintasi perbatasan untuk melancarkan invasi besar-besaran. Langkah ini langsung menuai reaksi keras dari negara-negara tetangga. Meskipun Kekaisaran Langit Berbintang hanya menyerang Kadipaten Singa Salju, hal itu justru menimbulkan kegaduhan, memprovokasi perlawanan dari hampir semua negara di wilayah Tenggara. Bangsa-bangsa ini tidak ragu untuk bersatu melawan Kekaisaran Bintang. Maka pecahlah perang yang melanda bagian tenggara benua itu. Skala perang ini bahkan lebih besar daripada perang sebelumnya antara Kekaisaran Azure Gold dan Kekaisaran Starry Sky, dengan hampir semua negara terlibat. Lagi pula, jelas bagi siapapun yang memiliki mata bahwa tujuan Kekaisaran Langit Berbintang adalah seluruh wilayah tenggara benua itu. Jika Kekaisaran Bintang dibiarkan mengalahkan mereka satu persatu, pada akhirnya semua negara akan dianeksasi olehnya. Tidak ada negara yang menginginkan hal ini terjadi. Mereka memahami prinsip bahwa jika bibir dingin, gigi akan rusak. Namun, ada satu pengecualian di antara negara-negara ini. Bersamaan dengan pecahnya perang, Kadipaten Vitex menyatakan kesetiaannya kepada Kekaisaran Bintang, menjadi kadipaten lain di dalam wilayah kekaisaran yang luas. Langkah yang diambil oleh Kadipaten Jinghua mengejutkan banyak orang, tetapi hanya Sunan yang tampak berpikir setelah mendengar berita tersebut. Apakah Ross yang membuat kekacauan di balik layar?
Hanya Ross yang mungkin bisa membujuk Kadipaten Vitex untuk menyerah. Mungkin setelah bergabung dengan Aliansi Bintang dan menyadari sumber daya yang sangat besar yang dimilikinya, dia mampu membujuk Raja Tonflower untuk menyerah dan melestarikan garis keturunannya. Hanya mereka yang benar-benar berada di dalam Aliansi Bintang, memegang posisi tertentu, dan memiliki akses ke informasi yang lebih mendalam yang dapat memahami betapa menakutkannya kekuatan dan potensi perkembangan raksasa ini. Sunan menanyakan hal ini kepada Qiang Wei, dan Qiang Wei menjawab bahwa ia telah membuat pilihan yang tepat. Itu memang pilihan yang tepat. Sunan tersenyum tipis. Kekaisaran Bintang kini memiliki kekuatan yang cukup untuk tidak perlu lagi meminjam Legiun Golem dari Aliansi Bintang. Mereka mampu menyingkirkan semua rintangan dan menyatukan wilayah Tenggara sendirian. Sejak saat pecahnya perang ini, hasil akhirnya sudah ditentukan. Mengaum. Raungan naga yang menggema itu menginterupsi pikiran Sunan. Mendongak, naga tersembunyi membentangkan sayapnya dan melayang, dengan cepat melewati akademi. Suara gemuruh yang keras dan bayangan besar yang dihasilkan oleh teriakan itu dengan cepat menarik perhatian banyak siswa, dan seruan riuh rendah pun terdengar di seluruh akademi. Setelah berputar-putar beberapa kali dengan cara yang mencolok, naga tersembunyi itu akhirnya tampak puas. Ia meninggalkan langit di atas akademi, mendarat di tanah, dan kembali ke sisi Sunan, mengangkat kepalanya dan mengeluarkan beberapa tangisan. Sunan tersenyum dan berkata, "Aku tahu kau bahagia, tapi santai saja, atau kau akan butuh waktu lama untuk pulih." Sebagai makhluk hidup tingkat tinggi yang setara dengan penyihir, naga tersembunyi secara alami terpengaruh oleh lingkungan benua cahaya bintang. Kekuatannya tidak hanya menurun secara signifikan, tetapi juga pulih sangat lambat setelah kelelahan. Bahkan di hutan naga, tempat partikel energi relatif melimpah, efeknya belum sepenuhnya hilang. Efeknya hanya sedikit lebih baik daripada di luar. Naga tersembunyi mengeluarkan suara tangisan pelan, menandakan bahwa ia mengerti. Sunan tersenyum dan tidak berkata apa-apa lagi sebelum berteleportasi kembali ke laboratorium di Menara Tulang Naga. Dilihat dari waktunya, mayat elf laba-laba yang baru seharusnya sudah diantarkan sekarang. Bab 195. Jalannya perang melampaui ekspektasi banyak orang. Tahun 1272 kalender cahaya bintang, bulan kitab. Kekaisaran berbintang menaklukkan ibu kota Kadipaten Singa Salju, yang menyebabkan kehancuran kadipaten tersebut. Tahun kalender cahaya bintang 1273, bulan Qin musim dingin. Kekaisaran bintang menghancurkan kerajaan Yumen. Pada tahun 1273 kalender cahaya bintang, pada bulan Sialong. Kekaisaran bintang menghancurkan kerajaan Atlantis. Kalender cahaya bintang tahun 1273. Dengan kekuatan yang luar biasa, Kekaisaran bintang memusnahkan para pesaingnya dengan kecepatan yang mencengangkan. Bahkan dalam pertempuran di berbagai front, ia tetap menunjukkan kekuatan yang menakutkan yang membuat orang merasa benar-benar tak berdaya. Seiring berjalannya waktu hingga tahun 1275 kalender cahaya bintang, lebih dari setengah dari selusin negara yang telah mengepung Kekaisaran Bintang telah dihancurkan. Kekaisaran Bintang tidak menunjukkan tanda-tanda kemunduran. Sebaliknya, kekaisaran itu semakin kuat dengan setiap pertempuran. Keseimbangan kekuatan jelas telah bergeser mendukung Kekaisaran Bintang. Banyak orang sudah memahami bahwa wilayah Tenggara benua ini mungkin akan segera menyambut seorang penguasa sejati. Saat perang di permukaan berkecamuk, Sunan tenggelam dalam latihan kultivasi. Selama bertahun-tahun, garis depan telah membawanya lebih dari 20 mayat elf mirip laba-laba, dari mana energi ilahi yang diekstrak telah sangat meningkatkan konsentrasi mentalnya. Pada saat bulan Longzi di musim panas, kohesi spiritual di Jiangsu Selatan telah meningkat menjadi 22,62%. Jika proses budidaya semula terus berlanjut, setidaknya dibutuhkan 70 tahun untuk mencapai titik tersebut. Dan sekarang dia hanya membutuhkan waktu 6 tahun. Ratu Laba-Laba telah memberiku hadiah yang luar biasa. Bibir Sunan sedikit melengkung ke atas, lalu dia tampak agak menyesal. Baru-baru ini, frekuensi kemunculan sprite berbentuk laba-laba semakin menurun. Meskipun ia memerintahkan Aliansi Bintang untuk menahan diri sebisa mungkin, perang yang berlangsung selama lebih dari 5 tahun itu telah benar-benar menguras kekuatan perang kota laba-laba. Kekuatan kota laba-laba kini telah berkurang hingga titik di mana mereka tidak mampu mempertahankan lebih dari 10 negara kota di bawah yurisdiksi mereka. Pertahanan mereka semakin menyusut, dan mereka terus-menerus meninggalkan negara kota terluar. Belum lama ini, para Dark Elf sepenuhnya meninggalkan 2 negara bawahan mereka yang tersisa, dan semua pasukan mereka mundur kembali ke kota laba-laba. Mengingat situasi ini, bahkan jika Covenant tidak melancarkan serangan, Spider City kemungkinan besar tidak akan mampu melanjutkan serangan balasannya. Kemungkinan besar tidak akan lama lagi sebelum Spider City tidak mampu lagi memasok roh-roh mirip laba-laba kepadanya. Seandainya kita bisa bertahan sedikit lebih lama, aku pasti sudah menyuruh Sherman untuk sedikit mengurangi tekanan. Apakah sebaiknya kita hentikan saja serangan ini dan memberi Spider City waktu untuk memulihkan diri? Sangat jarang bagi Sunan untuk mempertimbangkan sudut pandang musuh. Lagi pula, hanya ada satu kota laba-laba yang tersisa, jadi tidak masalah jika kita membiarkannya saja dan mengabaikannya. Sesekali, akan muncul suplemen yang mengejutkan. Idenya bagus, tetapi pertanyaannya adalah apakah Ratu Laba-Laba akan bekerja sama dengannya. Tak satu pun dewa yang bodoh.
Perilaku aneh aliansi bintang dalam beberapa tahun terakhir mungkin telah membangkitkan kecurigaan mereka. Berbeda dengan penduduk asli benua berbintang, para dewa sangat berpengetahuan tentang penyihir. Ratu Laba-Laba mungkin sudah menduga bahwa dia sedang mengumpulkan energi ilahi. Sambil menggelengkan kepala, Sunan mengesampingkan masalah itu untuk sementara waktu. Selain pertempuran di kota Laba-Laba, perang di wilayah barat laut juga berjalan dengan sangat lancar. Yang disebut aliansi bintang jatuh bukanlah tandingan bagi aliansi bintang. Setelah Legiun Golem berukuran sedang ketiga yang baru dibentuk dikerahkan ke medan perang di wilayah barat laut, aliansi bintang jatuh, yang sudah berada dalam posisi yang tidak menguntungkan, menjadi semakin terpuruk. Kini, mereka menderita kekalahan berulang kali di medan perang utama, dan hanya masalah waktu sebelum mereka dikalahkan. Semuanya bergerak ke arah yang positif. Kota Laba-Laba. Bayang-bayang perang menyelimuti kota itu. Jalanan tampak sangat sepi. Sesekali, pasukan elf gelap bersenjata lengkap lewat, tetapi mereka selalu terburu-buru dan memiliki ekspresi serius. Saat Tagana melewati kota bagian bawah tempat para budak tinggal, dia mendengar jeritan kestongkuan yang berasal dari banyak rumah. Jelas terlihat bahwa beberapa elf gelap yang sedang dalam suasana hati buruk menyiksa para budak. Banyak elf gelap memang sudah terbiasa melepaskan stres dengan cara ini, dan dengan kekalahan berulang kali dalam perang baru-baru ini, tekanan pada rakyat mereka menjadi semakin berat, sehingga mereka menggunakan metode ini lebih sering lagi. Akibatnya, belakangan ini, banyak mayat budak terlihat diangkut keluar kota dan dibakar setiap hari. Mengenang beberapa tahun terakhir, Tajana tak kuasa menahan napas. Perang ini mungkin merupakan sebuah kesalahan. Para elf gelap sama sekali tidak mendapatkan keuntungan apapun dari perang ini. 12 keluarga di kota Laba-Laba beralih dari kegembiraan dan antusiasme awal menjadi keterzenjing dan ketidakpercayaan, dan sekarang menjadi kebingungan dan frustrasi. Hal ini secara gamblang menggambarkan apa artinya kegembiraan berubah menjadi kesedihan. Selama bertahun-tahun, ke-12 keluarga tersebut telah mengadakan upacara satu demi satu, melahirkan lebih dari 20 elf mirip Laba-Laba, yang semuanya mati di tangan penyihir muda misterius itu. Kota Laba-Laba bahkan mengatur beberapa peri Laba-Laba untuk menyergap penyihir muda itu, tetapi mereka tetap gagal membunuhnya dan akhirnya musnah. Setelah beberapa serangan serupa, kota Laba-Laba akhirnya menjadi takut dan sengaja menghindari menyerang negara kota tempat penyihir muda itu berada, dan malah menargetkan kota-kota lain. Yang membingungkan adalah, tidak peduli negara kota mana yang mereka serang, begitu para elf mirip Laba-Laba muncul, penyihir muda itu akan segera muncul di medan perang. Setelah beberapa kejadian serupa, penyihir muda itu telah menjadi mimpi buruk bagi kota Laba-Laba. Dia dan aliansi bintang berdiri seperti tembok yang menjulang tinggi, tak tergoyahkan tak peduli bagaimanapun mereka menyerang. Sangat kuat hingga terasa menakutkan, bahkan membuat putus asa. Satu-satunya hal yang dibawa perang ke kota Laba-Laba adalah penurunan tajam jumlah penduduk. Sebagian korban berasal dari perang dengan aliansi bintang, sementara sebagian besar lainnya adalah biaya ritual tersebut. Banyak dari jenis mereka yang rela mengorbankan diri untuk menjadi bagian dari elf Laba-Laba. Sayangnya, pengorbanan mereka pada akhirnya sia-sia dan tidak membawa kemenangan bagi kota Laba-Laba. Tajana masih tidak melihat harapan untuk mengalahkan Covenant. Tajana. Sebuah panggilan mengganggu lamunan Tatiana. Dia berbalik dan melihat V-nya berjalan cepat ke arahnya, menatapnya dengan tatapan bertanya. Apa yang sedang kamu pikirkan begitu serius? Aku sudah meneleponmu beberapa kali. Bukan apa-apa. Tajana menggelengkan kepalanya, dan melihat penampilan V-nya yang tampak lelah karena perjalanan, bertanya, apakah kamu baru saja kembali dari luar? V-nya mengangguk, kepala seni bela diri membutuhkan beberapa individu terampil untuk menyelidiki situasi aliansi bintang, jadi saya menawarkan diri untuk pergi. Apakah kamu menemukan sesuatu? Tidak. V-nya menggelengkan kepalanya dengan ekspresi muram. Golem Laba-Laba itu terlalu merepotkan. Bahkan aku pun tidak bisa mendeteksi keberadaan mereka. Kita tidak berani mendekat terlalu dekat. Tajana tampak sedih mendengar hal ini. Peri gelap terkenal karena kemampuan pembunuhan dan penyelinapan mereka, dan hanya sedikit makhluk yang mampu menghadapi atau melawan mereka di dalam bayang-bayang. Namun, Laba-Laba bermata dua milik Covenant adalah pengecualian. Boneka-boneka itu tidak memiliki aura jiwa, dan aura kehidupan mereka sangat lemah sehingga bahkan elf gelap pun hampir tidak dapat mendeteksi mereka ketika mereka bersembunyi tanpa bergerak di dalam bayangan. Kuncinya adalah pergerakannya sangat cepat, bahkan di medan yang kompleks di dunia bawah tanah, ia bergerak seolah-olah di tanah datar. Mereka bisa dibilang lebih cocok menjadi pengintai daripada elf gelap. Pada awalnya, para elf gelap tidak menyadari kekuatan Laba-Laba bermata dua dan menderita banyak kerugian saat mengumpulkan informasi. Banyak pengintai elf gelap yang terlatih tewas di bawah dahan tajam Laba-Laba bermata dua. Sekarang, tidak ada pengintai Dark Elf yang berani mendekati wilayah Covenant. Tidak ada yang tahu berapa banyak Laba-Laba bermata dua yang bersembunyi di kegelapan itu. Covenant telah menguasai dua negara kota tempat kami mengungsi, dan sekarang Spider City sepenuhnya dikelilingi oleh Covenant. Nada suara V-nya terdengar berat, sedikit bercampur dengan kebingungan. Tajana, menurutmu kita bisa menang? Tajana mengerutkan bibir dan berbisik, kota Laba-Laba masih mendapat perlindungan dari Ratu Para Dewa. Begitu mendengar penyebutan nama Dewi itu, V-nya langsung bersemangat dan mengangguk dengan penuh semangat. Benar sekali,
kita mendapat perlindungan dari Dewi, dan Dewi itu maha kuasa. Tajana memaksakan senyum. Hanya dia yang tahu betapa banyak dari apa yang baru saja dia katakan itu tidak tulus. Jika Dewi itu benar-benar maha kuasa, kota laba-laba tidak akan jatuh ke keadaan seperti sekarang. Ngomong-ngomong, bukankah pertemuan matriark diadakan hari ini? Tajana mengalihkan pembicaraan. V-nya mengangguk dan memandang ke arah kuil pusat. Seharusnya rapat itu sudah diadakan sekarang. Masing-masing dari 12 keluarga di kota laba-laba memiliki kuil keluarga sendiri, yang tidak digunakan bersama keluarga lain. Namun, sejak Sang Dewi mengeluarkan dekrit ilahi 6 tahun yang lalu, dan ke-12 keluarga tersebut meninggalkan perselisihan internal mereka dan malah bersatu melawan kekuatan eksternal, mereka segera mengumpulkan kekuatan seluruh kota untuk membangun sebuah kuil pusat. Kuil baru ini lebih besar daripada kuil-kuil keluarga manapun. Selain menjadi tempat patung Dewi, tempat ini juga merupakan tempat di mana ke-12 keluarga tersebut membahas hal-hal penting. Tepat pada saat itu, para matriark dari 12 keluarga telah berkumpul di ruang Dewan Kuil Pusat. 12 peri gelap wanita, masing-masing dengan sosok dan wajah yang berbeda, tetapi semuanya muda dan cantik, duduk mengelilingi meja panjang, ekspresi mereka berkisar dari acuh tak acuh hingga muram, semuanya tetap diam. Suasana muram menyelimuti setiap sudut aula. Setelah terdiam cukup lama, matriark keluarga Lestat, keluarga paling bergengsi di kota laba-laba, akhirnya angkat bicara. Aliansi bintang semakin kuat, dan kota laba-laba kini sepenuhnya dikepung oleh Legiun Golem. Adakah yang punya solusi bagus? Keheningan menyelimuti ruangan. Akhirnya, sang matriark keluarga Aurorilah yang berbicara pertama. Kita tidak punya cara untuk melawan balik kecuali kita menyingkirkan penyihir itu. Semua orang terdiam, saling bertukar pandangan tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Semua orang tahu ini, tetapi tidak ada yang bisa menemukan solusi yang baik. Bahkan para elf yang mirip laba-laba pun tak mampu menandingi penyihir muda itu, jadi apa yang bisa mereka lakukan? Jika masalah itu bisa diselesaikan, mereka pasti sudah mengambil tindakan sejak lama, yaitu dalam 5 tahun terakhir. Aku jadi bertanya-tanya apakah Covenant sedang merencanakan sesuatu secara diam-diam. Kata matriark keluarga Valduri tiba-tiba. Tindakan Covenant selama bertahun-tahun memang aneh. Aku selalu merasa mereka tidak mengerahkan seluruh kekuatan mereka, tetapi sengaja membiarkan kita lolos begitu saja. Aula itu menjadi sunyi. Para matriark saling memandang dengan kebingungan. Matriark Piliar mencemooh, kau terlalu melebih-lebihkan perjanjian itu. Matriark Valduri menatapnya dengan dingin, aku hanya menyatakan fakta. Menurutku, keluarga Valdurilah yang pengecut dan sengaja menjaga kekuatan kalian. Saat kalian mempertahankan kota Ulu, jika keluarga Valdurilah yang pertama melarikan diri, menyebabkan garis pertahanan runtuh sepenuhnya, kota Ulu tidak akan pernah jatuh ke tangan aliansi bintang. Itu hanya kecelakaan. Aku sudah menjadikan komandan yang bertanggung jawab sebagai makanan laba-laba setelahnya. Apalagi yang ingin kau keluhkan? Anda. Cukup. Lesta, sang matriark yang duduk di ujung meja, tepat pada waktunya menyela perdebatan antara keduanya, tatapannya menyapu mereka dengan dingin. Sekaranglah saatnya untuk bersatu. Kesampingkan dulu perselisihan kalian satu sama lain untuk sementara waktu, atau apakah kalian berniat untuk tidak mematuhi dekrit ratu? Saat melihat Nyonya Lestat menyebutkan nama Dewi, ekspresi Nyonya Pilil dan Nyonya Valduri berubah secara bersamaan. Mereka saling melirik tajam sebelum terdiam. Nyonya Lestat mengabaikan keduanya, melirik ke sekeliling, dan berkata dengan suara berat. Setelah lebih dari 1200 tahun, ras Dark Elf akhirnya mendapatkan kembali perhatian ratu. Ini adalah kesempatan yang diraih dengan susah payah. Kita harus memenuhi dekrit ratu dan mendapatkan kembali restunya. Jika kita gagal, tanpa perlindungan ratu para dewa, kota laba-laba tidak akan mampu bertahan lama di bawah serangan aliansi bintang. Saat Lestat berbicara, ekspresi para matriark secara bertahap menjadi sangat serius. Mereka tentu saja juga memahami prinsip ini. Spider City jelas telah mencapai momen kritis antara hidup dan mati. Begitu ratu tidak lagi memfokuskan perhatiannya pada peri kegelapan, kota laba-laba, tanpa perlindungannya, tidak akan memiliki peluang melawan aliansi bintang. Tapi apa yang harus kita lakukan? Tanya matriark Aurora sambil mengerutkan kening. Adakan upacara yang lebih besar. Seru matriark Lestat tanpa ragu. Kita butuh lebih banyak roh laba-laba. Semua orang mengerutkan kening serempak. Ritual kelahiran elf laba-laba tidak hanya membutuhkan elf gelap sebagai korban, tetapi juga sejumlah besar spesies laba-laba. Namun, untuk menyelenggarakan upacara tersebut, hampir semua spesies laba-laba yang dipelihara oleh kota laba-laba telah dikonsumsi selama bertahun-tahun. Kelompok laba-laba baru ini baru lahir beberapa waktu lalu dan masih membutuhkan waktu untuk tumbuh. Nyonya Lestat tentu saja juga mempertimbangkan hal ini, dan berkata dengan suara berat, menggunakan metode rahasia untuk mempercepat pertumbuhan spesies laba-laba, para budak yang dibawa dari negara kota lain memakan terlalu banyak ruang, jadi mereka dapat digunakan sebagai pupuk. Ekspresi kesadaran terlintas di mata matriark Aurora. Tidak heran jika Nyonya Lestat bersikeras untuk menyingkirkan para budak yang menjadi beban dari kedua negara kota tersebut. Ternyata dia sedang mempersiapkan momen ini. Karena tidak ada yang bisa memikirkan solusi yang lebih baik, mereka bersiap untuk menyetujui usulan Nyonya Lestat.
Namun pada saat itu, ekspresi mereka tiba-tiba berubah, dan mereka semua menatap ke arah tertentu di luar gedung dewan. Disitulah letak patung dewi tersebut. Sesaat kemudian, sesosok laba-laba muncul begitu saja dari kehampaan. Sang Ratu Ilahi. Kedua belas matriark itu bangkit dari tempat duduk mereka dan berlutut di tanah, ekspresi mereka penuh hormat dan khusyuk. Tepat setelah itu, sebuah suara muncul di benak semua orang secara bersamaan. Isi suara itu menyebabkan kedua belas nyonya rumah menunjukkan ekspresi terkejut dan takjub, tetapi mereka segera menenangkan diri dan dengan hormat menundukkan kepala. Ratu Ilahi Agung, dekritmu adalah misi kami. Ilusi laba-laba di atas ruang sidang perlahan menghilang. Kedua belas selir itu tetap berlutut untuk beberapa saat sebelum perlahan berdiri. Kalian semua telah mendengar dekrit Ratu. Wajah Nyonya Lesta tersembunyi di balik bayangan di balik cahaya api, dan tidak ada perubahan yang terlihat. Ratu sangat tidak puas dengan penampilan kami sebelumnya. Sekarang giliran kami untuk memperbaiki kesalahan kami. Matriark Piliar adalah orang pertama yang menyatakan, keluarga Piliar bersedia menyediakan 100 prajurit elf gelap yang paling setia. Melihat hal ini, ke-10 selir lainnya, meskipun ekspresi mereka muram, tetap menyampaikan pendapat mereka. Tak lama kemudian, pertemuan para matriark mencapai kesepakatan. Kemudian kedua belas orang itu berangkat satu persatu, bergegas menemui keluarga masing-masing untuk mulai membuat pengaturan. Mereka semua tahu betul bahwa ini akan menjadi kesempatan terakhir kota laba-laba. Bersambung.